أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi ja'ala syahra Ramadhana syahra siyam wa syahra qiyam. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-Qur'ana hadiyan lana sirajan wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Rasa syukur tentunya akan terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau tanpa karunia nikmat iman dan Islam kita belum tentu berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang saat ini masih terus digempur oleh Yahudi laknatullah, meskipun sudah sempat gencatan senjata. Kita akan selalu mendoakan dan mereka terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi berbagai macam ujian yang saat ini mereka dapatkan. Salawat dan salam tentunya akan terus kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita melalui sunnah-sunnahnya, apakah dalam bentuk sunnah qauliyah, apakah dalam bentuk sunnah fi'liyah, maupun dalam bentuk sunnah taqririyah, sehingga kita tahu cara beribadah, kita tahu bagaimana menggapai ridhonya, kita tahu bagaimana mengikuti jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang Allah sesatkan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada di pertengahan akhir daripada Ramadan yang merupakan puncak daripada ibadah Ramadan. Jadi kalau kita lihat posisi Ramadan, maka posisi puncaknya itu adalah di sepertiga akhir. Karena di sana banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah satu malam khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini tidak akan ada kesempatan selain di 10 hari akhir Ramadan. Meskipun para ulama tidak bisa memastikan apakah di malam 21, apakah 23, 27, 29, tentunya ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang kemudian disunahkan oleh Rasulullah ketika kita berada di 10 hari akhir Ramadan? Tentunya bagaimana kita mengoptimalkan amalia Ramadan kita, khususnya bagaimana kita mencoba memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya bagaimana momentum 10 hari akhir Ramadan adalah momentum kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam momentum sekarang yang sangat luar biasa. Kita bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita dalam kondisi yang cukup kritis. Bagaimana korupsi tidak tanggung-tanggung, sekarang sudah hampir 2.000 triliun dana yang dikorupsi. Belum lagi turunnya indeks saham di bursa saham. Nah, ini menunjukkan satu bukti kita bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga bagaimana momentum Ramadan khususnya di 10 hari akhir ini bisa optimalkan untuk terus kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha Kuasa, Allah lah yang Maha Bijaksana, Allah lah yang Maha Tahu segalanya. Maka momentum kita beriktikaf adalah momentum kita untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus memohon kepada Allah agar bangsa ini dijauhkan dari aneka ragam kemungkaran-kemungkaran yang sudah begitu rupa, yang sudah memasuki berbagai macam lini kehidupan. Dan ini bukan satu hal yang sederhana, tapi ini membutuhkan satu renungan, membutuhkan satu muhasabah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tentunya bukan hal yang mudah untuk bisa kita ikuti. Rasulullah betul-betul meninggalkan kehidupan dunia ketika 10 hari terakhir. Jadi beliau memasuki masjid itu menjelang buka puasa, kemudian baru meninggalkan masjid setelah sholat fajar, sehingga beliau langsung menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentunya ini bukan hal yang sederhana. Ini butuh perjuangan, ini butuh kesungguhan kalau kita ingin mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi Nabi tidak memaksakan kita untuk sama persis dengan beliau, karena kita tidak akan sanggup. Bagaimana Nabi tarawih itu sampai kakinya bengkak, karena yang dibaca bukan kulhu saja. Kadang beliau baca surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Al-Imran, dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau salat begitu panjang? Maka beliau sampaikan, aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Tentunya Rasulullah tidak ingin membebani umatnya, maka beliau kadang-kala di pertengahan Ramadan, kadang-kala di awal, bahkan kalau beliau tidak sempat, beliau itikafnya di bulan Syawal. Karena beliau khawatir kalau beliau lakukan itu terus-menerus, maka ini akan menjadi beban bagi umatnya. Maka Rasulullah sangat bijak sehingga beliau tidak full 10 hari, beliau ada meninggalkan beberapa hari, ya, agar umatnya tidak terbebani untuk mengikuti apa yang beliau contohkan. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki keterbatasan? Maka para ulama sepakat bahwa ketika seseorang berniat iktikaf di masjid, misalnya 1 jam menunggu waktu, misalnya sebelum Jumat karena tidak ada aktivitas, kemudian 1 jam berada di masjid sebelum masuk waktu Jumat dan diniatkan untuk iktikaf, maka itu sudah dicatat iktikaf. Atau ketika asar tidak ada aktivitas mendesak, kemudian kita berdiam dulu sebentar di masjid dalam rangka untuk beriktikaf, maka itu juga sudah dicatat oleh Allah sebagai iktikaf. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita beriktikaf. Kita bisa melantunkan ayat-ayat Allah, kita bisa mudarasah bagaimana kita mencoba mengkaji ayat-ayat Allah, kita bisa berzikir, kita bisa bermuhasabah, kita bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, apakah dengan zikir-zikir yang sederhana, apakah dengan baca Al-Quran, maka itu adalah bagian dari cara kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasakan situasi dan kondisi bangsa ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Tentunya ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama, kita muhasabah bersama. Mudah-mudahan dengan upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan keluar di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Jamaah sholat Jumat yang dimulakan Allah. Ada satu hal yang menarik yang pernah disampaikan oleh Cak Nun MH Ainun Najib, bahwa Indonesia ini di bawah penguasaan 3 komunitas. Fir'aunnya ada, Hamannya ada, Korunnya ada. Yang Korun punya harta triliunan. Yang Haman dia menguasai semua sisi kehidupan yang kemudian dikenal dengan oligarki. Yang Fir'aunnya ada. Jadi kita berada dalam lingkungan yang memang sangat tidak kondusif. Maka tidak ada kata lain kecuali kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan satu harapan-harapan agar kita diberi solusi oleh Allah, karena Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan solusi, jalan keluar terhadap persoalan yang ada pada kita, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa satu hal yang kita perhitungkan sebelumnya. Mudah-mudahan momentum akhir Ramadan ini menjadi momentum kita untuk terus muhasabah, terus melakukan upaya-upaya peningkatan amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan peningkatan amal soleh kita, peningkatan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ruang bagi Allah untuk memperhatikan apa yang terjadi. Dan tentunya semuanya tidak lepas dari perhatian kita kepada saudara kita. Maka Rasulullah sampaikan, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan perhatian kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu punya kepedulian kepada saudaranya. Tentunya kita punya kepedulian tinggi dengan saudara kita di Gaza, Palestina, yang kemarin sempat kondusif dengan gencatan senjata, tapi ternyata mulai diserang lagi. Dan ini menunjukkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini menegaskan sampai kapanpun Yahudi Nasrani itu tidak akan membiarkan kita untuk tegak dengan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Maka saat ini menjadi catatan kita, karena Allah menggunakan fi'il mudhari tardo. Tardo itu adalah dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari, bahwa pekerjaan itu akan berlangsung dan akan terus berlangsung. Dan ini terbukti pada saat ini. Kemarin sempat gencatan senjata, tapi kemudian sekarang mulai menyerang lagi. Maka kita upayakan terus mendoakan saudara kita, karena Allah sudah memberikan perhatian kepada kita ketika kita mau memberikan perhatian kepada saudara kita. Karena saya baru beberapa hari yang lalu bertemu dengan seorang syekh dari Palestina, kemudian kita minta informasi terakhir, ya ternyata kondisinya sudah sangat luar biasa sekali. Sekarang perbatasan Mesir dengan Gaza, kalau dulu hanya ada pagar yang dibuat oleh Israel dari besi, dari jeruji besi, cercak besi, sekarang pemerintah Mesir membangun tembok yang dicor yang kedalamannya 3 meter ke bawah, di atasnya 3 meter, sehingga terowongan tidak bisa lagi lewat. Nah, ini yang terjadi terakhir kondisinya. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan Allah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina, dan tentunya kita juga terus mendoakan kepada bangsa ini agar bangsa ini dibebaskan dari berbagai macam kemungkaran. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayatin wa dzikril hakim.
taqabbalahu tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man ittaba'al huda bidawati bi ihsani ila yaumil. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, 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 faqad fazal muttaqun. Ya masalah Jumat yang dibutuhkan Allah, marilah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan komitmen kita, dikuatkan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbagai macam persoalan bangsa yang sekarang sedang menerang diberi oleh Allah jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal ruku'ana, Allahumma taqabbal sujudana, Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Gaza wa Palestin ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arzuqhum bi barakatillah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadha baladan aminan mutma'innan. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia aminan mutma'innan. Wab'ad min kulli munkarat ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.